Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita kembali membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami hendak membaca firman-Mu, terangilah pikiran kami dan agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terpujilah Engkau ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang mengatakan, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam batinnya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sabda Bina Umat memberi judul, Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kisah kelahiran atau Natal Yesus Kristus dimulai dengan kemustahilan. Malaikat Gabriel datang menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamainya Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, tak kala Gabriel datang pertama kali, ia memberitakan kepada Daniel tentang akan patahnya kerajaan Media dan Persia serta Yunani. Daniel yang tidak mengerti perkataan Gabriel itu, Daniel malah jatuh sakit.
Tetapi perawan Maria memang tidak jatuh pingsan, tetapi ia terkejut. Wajar saja, sebab ia sama sekali belum bersuami. Namun demikian, Maria stabil saja. Hanya berita itu baginya hal yang mustahil. Walau terasa segudang kemustahilan muncul dalam hati perawan Maria, namun Allah sungguh luar biasa. Ia ingin Maria percaya dan taat akan rancangan keselamatannya bagi umat manusia. Pertanyaannya, mengapa harus Maria? Sebab Allah mau memulai dari kemustahilan ekstrim untuk menyelamatkan manusia. Entry point yang justru dihindari banyak pemimpin, seperti memilih orang yang oleh banyak pandangan dianggap tidak usah dipilih, sebab ada sejumlah kemustahilan baginya. Kita pun pernah berkata, "Aku ini orang biasa, tak ada yang istimewa." Padahal, bila Allah berkehendak sesuatu melalui kita, pasti pada kita ada yang mustahil baginya. Maria tidak sendiri. Roh Kudus akan turun ke atas Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi pun akan menaunginya. You will never walk alone. Mungkin ungkapan yang bagus untuk mencerminkan hal itu. Yesus anak Allah akan didahului oleh Yohanes Pembaptis, putra Elisabet yang dicibir mandul. Allah membela perempuan yang rawan diremehkan dalam masyarakat berbudaya patriarki. Kelahiran Yohanes Pembaptis juga sebuah kemustahilan yang menjadi kenyataan. Maria berkata kepada Gabriel, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus Tuhan itu akan lahir. Ketaatan Maria membuat Allah menjawab berbagai Mayday, Mayday, yang dalam bahasa Prancis disebut Maydes, yang artinya tolonglah saya dalam sejarah manusia. Yesus adalah juru selamat dunia. Selamat datang anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Oma, Opa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Bila Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kami, Tuhan akan pakai kami dan Tuhan akan perlengkapi kami. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami boleh beristirahat pada malam hari ini di dalam lindungan kasih sayang-Mu. Kami berdoa buat para oma opa yang dimanapun berada, Tuhan senantiasa menjaga dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Tetapi di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam genggaman Tuhan, kami boleh terhindar dan kami boleh sehat selalu. Terpujilah Engkau ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saja
pelayanan segar dan hijau.